Kemudian salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tentu saja kita buka cara malam ini dengan nafas basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuntas membaca Quran. Enggak, tis. Wah, makin banyak makin cepat masuk. Banyak. Yang apa lagi? Tiga apa? Habis. Lama tadi. Pakai itu ya Quran. Baca aja. Baca. Lebih nas. Anas. Ngomong store. Kau pun giliran dua nanti Bil. Siap-siap dulu kau. Alhamdulillah langsung sekalian. Sekolah agama masa kapan yang baca Quran? Siap lah, giliran nih. Roll. Ya. Ya, ada lah, nggak apa-apa. Udah. Udah. Inatain nah. Assalamualaikum. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya. Baca artinya. Artinya bil baca bil. Artinya ada terjemahnya kan? Bahasa Indonesia nggak tahu juga. Bah. Perbendaharaan langit dan bumi. Tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. Mereka berkata, sungguh jika kita kembali ke Madinah, pastilah orang yang kuat akan mengusir orang-orang yang lemah dari sana. Padahal kekuatan itu hanya bagi Allah, Rasulnya, dan bagi orang-orang mukmin. Tetapi orang munafik itu tidak mengetahui. Lagi? Habis? Wahai orang
ya orang pasti ya. Selanjutnya Nabi itu ada. materi yang akan disampaikan Apa ya awak? Ini. Pak, Bapak pulang. Pada selamat Langsung aja bu. Oh ya. Silakan. Gas habis terus. Asap hitam. Ya, dia gini, dia apa baru sambung. Ada kesalahan apa dulu? Oh kayak gigi gua tepung kali nggak gosok gigi enggak. Mati dah. Makan apa? Sekali makan jadi kuning. Ada lain buka ya dulu. Ke AC dulu sana. Biar kering keringat dong. Prolog ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan Udah makan dah? rasulullah. Suruh makan dulu. Nabiyyin wa la nabiyya ba'dah. Good. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Keluarga besar yang sangat dicintai dan mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Alhamdulillah kembali puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa untuk selalu jangan pernah kering bibir ini untuk selalu mengucap rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tidak pernah sedetik pun lalai dari memberikan nikmatnya kepada kita. Zat yang tidak pernah secuil pun melakukan kezuliman kepada hambanya, apalagi orang-orang yang beriman. Kalau seandainya ada terbersit aja di hati kita, Allah sedang tidak berlaku adil kepada kita. Kalau ada terlintas aja dalam benak kita, Allah sedang berlaku zalim kepada kita. Itu pertanda iman kita dalam keadaan bermasalah. Dan berdoalah kepada Allah mudah-mudahan jangan diwafatkan Allah dalam kondisi seperti itu. Perbaiki iman itu. Karena tidak ada satu hal pun yang berlaku yang terjadi bagi seorang mukmin pasti itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dengan keterbatasan kita yang akal yang hanya seberapa lah Allah berikan kepada kita, akhirnya itu menjadikan kita bersikap zon, berprasangka. Padahal berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah seburuk-buruk sikap. Seburuk-buruk sifat adalah berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka buruk. Ingatlah kita bahwasanya cukuplah Allah katakan dalam firman-Nya untuk tidak berprasangka kepada manusia. Kita bayangkan, analisis aja ayat ini. Bahkan kepada makhluk yang tak pernah lepas dari salah aja, kita dilarang berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa naif kita, betapa luar biasa kita berada dalam kondisi yang dalam istilahnya level iman terendah alhamdulillah ketika sudah sampai terbersit berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, ini bahaya betul. Kenapa? Karena tidaklah berburuk sangka kepada Allah kecuali itu orang-orang munafik, orang-orang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah pasti, itu sudah kaidah yang jelas. Bahkan kalau berkaitan dengan orang munafik, tadi yang barusan dibaca ananda kita Fatihah Putra Muntas yang Nabi doakan nggak diterima. Itu pas doa itu luar biasa tuh. Dulu awalnya kalau ada orang-orang munafik
Rasulullah itu tetap sholatkan Bu Im. Oh. Disolatkan Nabi. Walaupun Dalilnya itu kata Nabi, karena berkali-kali pun, berpuluh-puluh kali pun aku minta maaf, Allah pasti nggak maafkan dia. Padahal ketika itu sudah di, kalau bahasanya interupsi itu Umar, ya Rasulullah munafik, jangan disolatkan. Akhirnya nanti turun ayat untuk memansuh ayat itu, bahwasanya jangan sekali-sekali engkau berdoa untuk mereka. Makanya orang munafik itu bahaya. Bahkan nggak dilarang Rasul menyolatkan mereka. Awalnya Rasul mensolatkan sebagai bentuk solidaritas sesama. Ya anggaplah walaupun mereka hanya lisan. Tapi mereka udah ngaku Islam. Awalnya sholat Rasul. Tapi akhirnya nanti saya ini lupa di surat apa itu Allah mansuh ayat itu. Bahwasanya akhirnya Rasul itu tidak lagi menyolatkan itu. Kenapa? Karena dilarang sama Allah. Orang munafik itu. Dan tidaklah orang yang berburuk sangka kepada Allah itu pasti orang munafik. Ini yang paling bahaya. Jadi jangan sampai kita itu ya Allah. Makanya zon ya lagi-lagi barometernya zon kepada makhluk manusia yang tidak mungkin tidak salah. Itu kita nggak boleh bersangka. Masa kepada Allah zat yang tak pernah salah, yang maha tidak pernah menzolimi, kita harus berburuk sangka. Allah coba kita menggunakan logika kita aja gitu. Walaupun sebetulnya iman itu nggak pakai logika, nah kita bahas itu kan. Nah, ini itulah dia. Ya bersyukur sangka kita kepada Allah. Bersyukur kita dengan kondisi kita. Apalagi ya keluarga hebat ini, insya Allah mudah-mudahan ya. Jadi bahkan ya, walaupun mungkin sifatnya ini berbahaya, artinya menceritakan kebaikan kita itu kepada orang boleh. Walaupun itu tipis mungkin, berat kita menjaganya untuk dia. Tapi tahadus binikmah, istilah agama tahadus binikmah itu boleh dalam rangka untuk memotivasi, untuk memberikan kabar gembira. Kenapa? Karena itu perintah Allah. Wa amma binikmati rabbika fahadis. Dan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita itu kasih tahu sama orang. Jadi supaya kita itu tidak seperti orang yang seolah-olah menyembunyikan. Macamnya kita ini dikasih nggak tahu terima kasih. Dilecehkan aja sama perasaan gitu. Padahal harus kita tunjukkan bahwa kita adalah orang-orang yang diberi nikmat. Apalagi nikmat seperti ini kan nikmat iman yang harus kita informasikan. Cuman lagi-lagi hati-hati memang. Tipis sekali. Cuman ya artinya ya bersikap bijak lah kita. Kalau memang itu mungkin lebih cenderung kepada kita untuk jatuh kepada kekriaan, usaha. Cuman artinya bukan maksudnya ini untuk memberikan warning bahwasanya tidak semua orang mengungkapkan kebaikan dalam kebaikan sini itu jangan diklaim sebuah hal yang riya atau segala macam, karena riya tidaknya itu kan bab hati seseorang. Selanjutnya ya tak boleh juga kita untuk lupa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan salawat dan salam selalu tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sahabat. Jadi mungkin prolog ya. Mungkin tadi kita dapat bocoran dari Adinda Syamul Hadi Putra, dia mau mengupas asma Allah tentang Ar-Rahman. Jadi kita kasih prolog sedikit supaya ini agak apa. Ya masih berkaitan dengan bulan haji nih, istilahnya kita mau ambil inspirasi juga dengan seorang man of the month Zulhijjah gitu. Manusia yang paling hebat di Zulhijjah, atau kalau bahasanya ikon bulan Zulhijjah itu adalah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi kita coba mengambil lagi sesuatu hal yang luar biasa dari beliau. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Jadi Nabi Ibrahim ini salah seorang di antara sekian nabi dan rasul itu yang luar biasa ya. Bahkan Al-Quran sendiri itu melabel dua orang nabi yang disebut langsung oleh Allah, laqad kana lakum fi rasulillah, itu cuma dua nabi. Jadi ada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Bahkan dan dua orang nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah itu ya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Khalil itu kekasih gitu. Ya Allah, luar biasa.
Kalau kita mau coba hadirkan hati untuk membayangkan itu, betapa indah ya Allah. Allah jadikan dia kekasihnya ya Allah. Coba kita masuk ke relung itu, ke daerah itu, menghadirkan kita sebagai sosok yang orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terbayang, tak tembus akal sampai sana. Tapi mereka adalah dua orang nabi yang langsung Allah sebut mereka Khalilullah, Khalilur Rahman, bahkan Habibullah Rasulullah SAW. Mereka dua kasih Allah. Nah, jadi di dalam kitab atau sebuah karya yang ditulis oleh salah seorang ulama kita ya, Syekh An-Nawawi Al-Bantani, orang ulama Indonesia yang terkenal di Mekah di zamannya. Dia pernah menulis dalam kitabnya, saya lupa apa nama kitabnya. Dia menceritakan tentang kenapa Nabi Ibrahim itu mendapat gelar Khalilullah. Nah, ini penting sama kita. Ya. Jadi pernah diriwayatkan dalam apa namanya kitab itu bahwasanya Nabi Ibrahim itu pernah ditanya tentang sebab apa kira-kira yang menjadikan engkau ini menjadi seorang Khalilur Rahman, kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi Ibrahim, yang pertama, aku adalah orang yang selalu mendahulukan perintah Allah di samping perintah yang lainnya. Jadi kalau sudah perintah Allah di hadapannya, apapun dia kesampingkan untuk melaksanakan perintah-perintah Allah itu. Lagi-lagi referensinya ya yang sama kita dengar, sama kita paham, sama kita sering dengar ceritanya betapa Nabi Ibrahim itu ya lagi-lagi orang yang mematikan logika akalnya di hadapan perintah Allah. Ya. Dia adalah sosok seorang ayah yang lambatlah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala anak. Ya, lambat dikaruniai Allah. Bahkan sampai di usia yang agak lebih lanjut itu dia belum mendapatkan keturunan. Bahkan kalau kita baca cerita kisahnya itu kan sampai-sampai akhirnya bahwasanya siapa namanya Siti Sarah ya, istri dia yang pertama itu kan mungkin dia perhatikan suaminya ini kok agak umur aja gitu kan. Jadi ya sebagai naluri seorang istri yang juga sebetulnya mengharapkan kehadiran seorang anak ya, akhirnya kan dia menawarkan Ibrahim itu untuk mencari atau beristri lagi untuk mendapatkan keturunan. Nah, ini sebetulnya rumus juga ini. Agak-agak sering umur aja Bu. Enggak ditawarin nanti. Mas, Enggak, tapi begitulah ya. Jadi pokoknya itu riwayat menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim itu memang ditawari oleh Siti Sarah. Karena memang Siti Sarah itu memang apa namanya? Tahu Nabi Ibrahim itu yang namanya manusia menginginkan anak gitu. Yang akhirnya juga kan Siti Hajar yang sebetulnya kalau ceritanya kan itu kan ya budaknya Siti Sarah sebetulnya yang dihadiahkan oleh Raja Mesir. Kemantu. Wah, itu kisahnya agak seru juga tuh sebetulnya. Jadi ketika itu kan Nabi Ibrahim kan pergi dari kampungnya di Mesir ketika itu ya Raja. Ya rajanya ketika itu memiliki keanehan sifat lah ya. Suka sama istri orang. Di benaknya itu kalau wanita sudah diperistri sama orang, berarti cantik deh tuh, berarti bagus nih. Jadi begitu pula cara berpikirnya itu kan. Nah, iya, gitu. Dan memang Siti Sarah itu memang cantiknya luar biasa. Cantiknya luar biasa Siti Sarah itu. Makanya siapa nabi yang paling ganteng? Yusuf. Nabi Yusuf. Dari Sarah. Turunannya emang turunan itu nggak kemana-mana ya kalau iya. Jadi kalau dalam beberapa riwayat disebutkan jadi orang yang paling cantik itu pertama Siti Hawa ya, itu yang cantik. Yusuf. Baru setelah itu nanti setelahnya yang paling cantik Siti Sarah. Seorang itu memang luar biasa kecantikannya. Sampai kan nanti dalam riwayat itu disebutkan bahwasanya sampai sudah ngeles pun Ibrahim tetap juga diambilnya karena cantiknya dari itu. Jadi kan ketika Nabi Ibrahim ditanya, ini siapamu?
ini saudariku. Jadi Nabi Ibrahim itu kalau bahasa bermain kata dia. Bahwa saudariku seiman. Dia tidak menyatakan dia sebagai istrinya. Kenapa? Karena memang kalau dia bilang istrinya, itu maksudnya. Cuman karena memang cantik itu dia ambil juga sama raja itu. Jadi inilah nanti yang ada hadis Rasulullah SAW ketika bercerita tentang nanti di padang mahsyar. Setiap nabi itu mengakui beberapa kesalahannya. Ini termasuk yang diakui Nabi Ibrahim. Aku pernah 3 kali berdusta. Padahal sebetulnya dia nggak berdusta sebenarnya. Karena bermain kata di situ ya kan. Karena memang dia sosok seorang nabi. Jadi yang kayak gitu pun udah dianggapnya salah. Itu level namanya kan. Jadi makanya itu yang diceritakan Nabi dalam hadis ini ketika bercerita di akhirat gitu. 3 kali yang jujur. Nah, jadi gini. Setelah ditangkap Siti Sarah itu, jadi maka raja ketika itu kalau saya mau melecehkan ya. Jadi, tapi ketika dia mau sentuh tiba-tiba dia keram kaku loh. Dua kali semua gerak dia. Akhirnya dia bilang, berdoalah kau kepada Tuhanmu, maka aku nggak akan lagi sentuh kau. Berdoa sembuh. Tapi coba lagi sampai akhirnya 3 kali. Yang ketiga akhirnya dia, ya aku berjanji di hadapan semua para ini bahwasanya aku akan lepaskan engkau dan aku akan hadiahkan engkau seorang budak sebagai tanda terima kasih. Kesungguhanku bahwasanya aku tuh nggak akan lagi. Serius. Setelah itu berdoa sembuh lagi, maka kata bahasa yang kalau dicatat sama ahli sejarah itu adalah dia bilang keluarkan wanita ini karena dia bukan manusia. Maksud bilang Sarah itulah asbabnya kenapa nanti Siti Sarah itu dibebaskan dan dihadiahkan Hajar sebagai pembantunya. Dan nanti Hajar itu dinikahkan oleh Sarah kepada Nabi Ibrahim. Inilah juga sebabnya nanti kenapa Yahudi itu mati-matian menolak Nabi Muhammad SAW. Karena turunan si Hajar ini. Iya. Pertama kan awalnya di Makkah itu kan zuriat Yahudi itu kan di Makkah nggak kebaca. Kenapa? Karena orang tuh beranggapan bahwasanya Nabi terakhir itu ya dari Bani Israel. Karena memang itu udah jelas di kitab Injil, di kitab Taurat dijelaskan. Makanya nanti ada Yahudi di Madinah. Itu memang sengaja mereka datang ke sana. Memang menyambut karena dalam kitab Taurat itu diceritakan bahwa Madinah itu tempat hijrah Nabi nanti. Cuman mereka menggadang-gadang bahwasanya Nabi terakhir itu ya dari Bani Israel. Karena dari turunan Yahudi, turunan Ibrahim maksudnya gitu kan. Turunan Nabi Ibrahim. Makanya ketika nanti Nabi Muhammad SAW mendeklarasikan di seluruh sebagai Nabi, dia nggak percaya. Maka dari mana datangnya Nabi Ibrahim? Turunan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu dari Palestina, kan dari Mesir. Ya. Padahal itu nanti turunan Ismail. Itu awalnya mereka menolak. Tapi nanti kan Rasul jelaskan dari firman Allah tentang zuriatnya. Tapi karena memang sudah tertanam sifat asobiahnya, nggak terimanya itu, akhirnya mereka cari lagi, iya Ibrahim, tapi dia turunan Buddha gitu. Tetap juga kalau kebenarannya itu kan mereka nggak tolak. Udah tahu betul, bahkan Allah katakan mereka dalam Al-Quran bahwasanya mereka tahu betul tentang hal itu sebagaimana bahkan mereka lebih tahu daripada anak kandungnya sendiri. Saking tahunya dia. Kenapa? Karena emang Yahudi itu emang betul-betul menunggu. Dia tuh sama kayak hari ini mungkin orang sedang menunggu datangnya Imam Mahdi kira-kira. Tapi ketika Imam Mahdi itu bukan dari golongan Yahudi mereka tolak itu terus gitu. Nah, itu fanatismenya itu. Itu ada bahayanya dalam berfanatik dalam sebuah Nah itu. Nah, jadi itu salah satu di antaranya. Kalau ceritanya panjang kali ini ceritanya ini. Tidak sejarah. Sejarah ini 2 jam nggak selesai. Cuman intinya mau kita ambil adalah Nabi Ibrahim itu yang pertama kata beliau. Kenapa dia disebut dulu? Itu orang yang selalu mengedepankan perintah Allah. Kalau sudah urusan Allah perintah dan imannya selalu mengatakan kalau bahasanya dimatikan akalnya itu tak peduli dengan akalnya. Udah jelas bayangkan dia udah mau punya baru dapat anak suruh buang Allah ya Allah. Dan memang jadi kalau kita mau baca sejarah lagi yang paling luar biasa pelajaran pertama kisah rumah tangga kalau bahasa kita hidup dengan 2 istri itu kecemburuan para istri itu suara tuh kan tahu cemburunya belajar tuh sampai nanti kalau kita cerita sejarah wanita di Tindih itu kan sejarah sumpahnya Siti Sarah itu.
Pokoknya dia tuh sempat bersumpah mau mencabik-cabik kalau gak mau menyucuk-nyucuk bulan ajar tuh. Tapi dia nggak. Itulah ya nama itulah. Makanya ya belajar untuk apa namanya? Manajemen kecemburuan wanita. Bahkan memang betul perempuan itu cemburu bahaya kali. Kata Rasulullah SAW, perempuan itu udah cemburu, dia nggak tahu lembah mana lembah atas lembah bawah. Gimana caranya dia? Kalau udah cemburu, wanita cemburu, makanya paling bahaya cemburu. Nah itu pelajaran rumah tangga lah itu. Ada kita yang belum ya. Ingat lembah. Ingat lembah. Ya. Nah, jadi itu yang pertama, itu poin yang pertama yang mau kita lihat. Yang kedua, kata Nabi Ibrahim alaihissalam, kenapa dia disebut Khalilullah? Nabi Ibrahim itu dia bilang, aku tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu hal yang sudah dijamin oleh Allah untukku. Wah. Ini di sini kita masih itu pasti. Jadi aku nggak pernah khawatir tuh. Kalau aku masih hidup pasti rezeki itu udah ada. Artinya jadi ini nanti masuknya ke sifat Ar-Razzaq ini. Jadi salah satu dampak orang yang mengimani nama Allah Ar-Razzaq, dia nggak akan pernah sentuh itu, karena dia tahu nggak aku sentuh pun yang haram itu. Kalau sudah rezekiku dari mana pun pasti datang untuk aku. Jadi orang yang sudah beriman dengan sifat dan nama Allah Ar-Razzaq, itu untuk bagian bang tutoran ini ya kan. Asmaullah ya. Jadi dampak yang akan yang terjadi, sikap orang yang beriman kepada nama Allah Ar-Razzaq, dia nggak akan pernah coba-coba untuk memutik sesuatu yang haram. Karena dia tahu kalau sudah jadi itu udah bahagian aku. Datang dia. Jadi itu sampai Ibrahim. Yang kedua kata Ibrahim, itu dia bilang, aku tidak pernah mengkhawatirkan sesuatu yang sudah Allah pastikan untuk Pasti dapat lah. Pasti. Itu. Yang ketiga Nabi Ibrahim itu ya Allah menjadikan kali jadi orang. Bahkan dia nggak pernah, sejarahnya dia makan kalau nggak ada tamu yang makan. Bahkan dalam riwayat dia bilang dia kalau mau makan itu sampai mungkin berjalan 1-2 kilo tuh nyari orang dulu untuk makan. Yang penting dia ada orang yang mau ngawani dia makan di rumah. Nah itu Nabi Ibrahim. Orang kaya semua. Itu Nabi Ibrahim. Jadi 3 sifat ini yang menjadikan Nabi Ibrahim itu menjadi seorang Khalilullah, orang yang dikasihi Allah SWT. Mudah-mudahan ini menjadi trigger sama kita. Jadi kalau memang kita mau masuk yang mau coba kita renungin tadi itu orang yang kayak mana indahnya loh. Kayak mana hidup tuh enaknya kalau jadi kekasih itu mana coba lah. Bahkan mungkin yang biasa-biasa aja pun kalau udah kita jadi kekasih kita senangnya nggak tanggung. Ini zat yang maha semua menjadikan kita kekasihnya. Allah ya Allah. Memang ungkapan ini sederhana sebetulnya, tapi coba ini dicoba masuk dalam perenungan yang lebih dalam lagi kita, dalam situasi-situasi yang lebih tenang. Coba bayangkan itu, bagaimana indah, bagaimana bahagia, bagaimana luar biasanya ketika kita adalah orang yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak 3 hal ini terbukti bagi kita bahwasanya Nabi Ibrahim dengan 3 hal ini dia lakukan, dia menjadi orang yang dicintai Allah, bahkan dia menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu dahulukan perintah Allah. Selalu dahulukan apa? Artinya kalau sudah berkaitan dengan Allah, firman, syariat dan kemohonan Allah itu, hilangkan semua logika manusia gitu. Sami'na wa ata'na. Yang kedua, kalau sudah urusan yang Allah janjikan sama kita, jangan khawatir. Jangan khawatir. Yang ketiga, marilah kita menjadi keluarga yang paling dermawan di dunia. Jadi kita sebetulnya paling tidak untuk yang hadir kita semua, kalau yang dah itu mungkin bagi anak-anak cucu-cucu kita ini, nenek ini kan, itu mungkin masih legenda, sesuatu yang tidak tampak sama mereka. Tapi kita punya ikon loh. Bu ini kurang apa dia dermawannya gitu. Artinya
ya pokoknya ya abang terus terang aja. Artinya mungkin kawan abang yang lebih kaya dari ini banyak. Tapi abang walau alam lah ya. Belum pernah abang melihat orang yang kalau mungkin kalau bahasa Banjar mungkin agak sedikit kejelek macam jokahan gitu kan. Pokoknya mengulurkan kali itu. Jadi ini sebetulnya iya inspirasi juga sama kita. Artinya Kita kan juriat Nabi Ibrahim. dan maksudnya begini, terbukti bahwasanya Dihajar lagi Mario. Yang Ismail dihajar lagi sama kita ini. Ini Siti Sarah. Siti Sarah. Enggak lah, yang dikasih raja siapa? Siti Sarah. Hajar. Nah, ini Hajar. Sarah udah nggak ada. Bukan mau nyari hajar lagi sekali. Ismail belum ada nih soalnya. udah gitu gini maksudnya apa? Terbukti dengan keroyalan dia itu nggak jadikan dia miskin. Jadi maksudnya kita udah nggak teka-teki lagi sama kita sebetulnya bahwasanya di balik sedekah itu ada keberkahan gitu. Ya. Jadi ini artinya memotivasi sama kita sebetulnya. Jadi nggak usah lah kita takut. Kawan, ada berantem? Kita enggak lah. Mana? Jadi itulah ya mungkin sebagai prolog untuk mengantar ke tema yang lebih dahsyat. Ini tema akidah asma wa sifat. Mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang asma dan Ini ya terus sana. Subhanahu wa ta'ala. Ya mungkin kita lah prolognya. Yang 7. Ya, lanjut silakan terang. Sedikit apa tambahan. Ini Nabi Ibrahim itu rupanya di satu riwayat kenapa dia jadi disuruh Allah nyembelih Nabi Ismail itu lantaran pengahannya nggak adanya satu dia pengahan ini dia pernah ngomong dia orang kaya sih orang kaya sebelum sampul apa Usahakan. ya itu ada kan usahakan harta ini anakmu kalau Allah kita aku kasih itu ucapnya gitu tapi itu di Coba kamu jawab waktu ya. baru kedua masalah sejarah gua baca di Sirah Ibnu Hisam Mbak sejarah kenapa itu kecampak Nabi Ismail dan istrinya apa yang tadi ya? Karena kecemburuan si apa? Ini share, itulah malah dia nikah, itulah makanya Padahal dia nikahkan. bab istri cemburu kan emang ini seksual kayak bisa loh. Itu makanya tak usir Nabi Ismail itu makanya jadi kalah ya, aja asal jalan lari itu. Karena